Kembali lagi bersama saya Prawito Udoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengimplementasikan CRUD di dalam React Native spesifik untuk metode update. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana cara create dan read, selanjutnya adalah update. Oke, untuk melakukan update, yang akan kita lakukan adalah pertama kita klik dulu item di sini, kita klik atau kita klik fotonya dari masing-masing item ini. Kemudian nanti secara otomatis item tersebut akan pindah ke form ini, nama-namanya, isiannya seperti nama, email, dan bidang, dan buttonnya akan berubah menjadi update. Ya, kita akan rubah seperti itu. Kemudian setelah itu barulah ketika klik update, dia akan memanggil API update atau put. Oke, sekarang kita buat dulu fungsi untuk mengganti form isian ini menjadi data yang kita klik. Mungkin kita bikin select item. Nah, fungsinya nanti akan muncul di dalam item ini. Berarti item ini nanti di fotonya ya, spesifik di foto atau di name-nya juga boleh, terserah kalian. Kalau saya akan buat dia di fotonya. Nah, di fotonya ini saya akan tambahkan touchable opacity. Oke. Kemudian image ini kita masukkan ke sini. Berarti kita bisa menambahkan on press di sini. Kita kirimkan juga props-nya on press. Nah, ke sini. Sekarang item memiliki props baru bernama on press. Nah, kita bisa tambahkan di sini on press. Nah, kita akan panggil fungsi apa nih? Panggil fungsi select item. Nah, kalau kita panggil fungsi select item saja, kita tidak akan tahu item mana yang diselect. Nah, saya mungkin akan menambahkan parameter di sini item. Itemnya apa sih yang diselect? Kayak gitu. Berarti kalau seperti itu, kita akan tambahkan nih di sini on press-nya. Tidak lagi select item seperti ini. Kita bisa tambahkan select item seperti ini. Kemudian apa yang kita kirim? Yang kita kirim adalah seluruh data usernya. Kalau ada name, email, dan bidang, dan ID, kita kirim semuanya bareng-bareng. Di sini, kita masukkan data user. Oke, kita akan coba dulu. Kita konsol di sini. Console.log selected item. Nah, itemnya kita coba konsol dulu. Kita simpan. Nah, jadi kalau kita coba klik fotonya, nah, tuh kelihatan fungsi kliknya. Nah, kita lihat tuh, selected item. Nah, yang diselect adalah yang Prawito Udoro. Kita coba yang lain, yang response, kita klik. Nah, kita lihat debuggernya, tuh yang select adalah response. Baik, setelah berhasil kita select, selanjutnya adalah saya mau mengisi form ini secara otomatis dari item yang kita select. Caranya gampang, kita set aja name-nya pertama dengan item.name. Kemudian set emailnya menjadi item.email. Yang terakhir set bidang item.bidang. Oke, kalau kita simpan, nah ketika kita klik Azami, nah form ini akan langsung diisi. Klik Udoro, dia juga akan langsung mengisi. Hanya saja yang belum adalah kita ganti button simpan ini menjadi update. Karena fungsinya menjadi update. Oke. Berarti sekarang kita perlu membuat title simpan ini menjadi dinamis. Kita buat state kalau ingin menjadi dinamis ya. Kita buat const, mungkin button, set button, use state. Nah, defaultnya simpan. Defaultnya simpan ya. Berarti kita ganti button di bawah ini title-nya. Kita ganti menjadi button. Kemudian, kalau user melakukan select item, kita akan ganti nih set button-nya menjadi update. Nah, kayak gitu. Nah, kalau nanti button update-nya sudah diklik, berubah lagi menjadi simpan. Oke, sementara seperti ini dulu, kita simpan. Nah, kita klik Prawito. Nah, buttonnya berubah menjadi update. Oke, sekarang kita akan melakukan perubahan atau update data. Nah, sebelum kita melakukan klik pada button update ini, kita perlu cek lagi nih. On press, jadi ketika di press, submit. Dia berarti akan lari ke fungsi submit. Nah, yang ini.
Nah, di fungsi submit ini, dia melakukan fungsi post. Sedangkan kan bisa jadi yang dilakukan itu bukan post, tapi put atau update. Nah, kita bikin logic di sini. Jika, nah, buttonnya sama dengan simpan, yang dilakukan adalah ini. Nah, ini kalau simpan. Sedangkan else, boleh pakai if lagi, boleh else doang juga boleh. Else if atau jika buttonnya sama dengan update, nah, barulah yang kita panggil API update, bukan lagi simpan. Jadi jangan sampai ke create 2 kali ya, karena kita harus berikan logic di sini. Kita cek dulu nih, ini fungsinya lagi simpan apa lagi update. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita mau update, panggil API-nya gimana? Sama saja, Axios dot. Nah, di sini tinggal ganti menjadi put atau patch, tergantung dari backend-nya menyediakan fungsinya apa. Nah, di sini fungsinya adalah put. Kemudian, kita kirimkan URL-nya. URL, kemudian datanya, ke bawahnya sama, then rest. Nah, seperti ini. console.log rest update. Nah, seperti ini. Oke, nah URL-nya kita isi apa? URL-nya kita isi ini pertama. Nah, hanya saja kalau put bukan /users. Kita harus tambahkan user mana yang akan kita rubah. Nah, ini perlu spesifik. Jadi tidak bisa /user saja, itu untuk post. Nah, untuk put atau untuk update kita perlu spesifik user mana. Nah, kita perlu bisa mengirimkan data ID-nya. ID dari si user tersebut untuk kita masukkan di sini. Nah, caranya adalah kita bisa membuat useState baru di sini dengan value-nya selected user. Nah, jadi user yang sedang diselect itu siapa? Set selected user. Oke. Use state. Nah, ini defaultnya objek kosong saja, nggak apa-apa. Nah, selected user ini akan dirubah ketika melakukan select item. Nah, jadi ketika kita melakukan select item, yang dilakukan adalah set selected user. Nah, kita rubah siapa tuh yang kita select dengan value item. Nah, itemnya kita select. Nah, setelah kita tahu selected usernya siapa, di sini di put dengan mudah kita bisa dapat. Untuk dapat ID-nya, nah kita tinggal tambahkan saja di sini. Oh, kita rubah dulu menjadi backtick ya. Backtick seperti ini, paste. Kemudian kita buat objek JavaScript di sini. Nah, di sini kita tinggal isi aja selected user dot ID. Nah, jadi ID dari selected usernya siapa? Oke, kalau sudah, ini sudah kita siapkan untuk put. Kemudian data ini dapat dari mana? Datanya sama, didapat dari form yang kita inputkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Dan seperti biasa, kalau sudah berhasil kita update, jangan lupa kita get lagi datanya di sini. Nah, supaya listnya langsung terupdate. Kita simpan. Nah, saya akan rubah contohnya yang Prawito. Kita klik. Nah, dia berubah menjadi update. Kemudian ini datanya sudah masuk ke sini. Nah, selanjutnya akan kita klik update. Nah, namun sebelum kita klik update, kita juga perlu melakukan reset untuk formnya di sini. Kita reset dulu formnya. Dan yang terakhir, kita akan rubah dulu set buttonnya kembali menjadi simpan. Nah, kita ganti menjadi simpan lagi. Oke, kita simpan lagi, kemudian kita select Azami, kita klik, dan saya akan rubah nih. Untuk emailnya azami@gmail.com ya. Yang tadinya azami@gmail.com kita update. Oke, nah sudah berhasil menjadi azami@gmail.com. Kemudian kalau kita klik Prawito, ini juga sama emailnya kita ganti menjadi gmail.com. Nah, ini buttonnya tadi tulisannya update, kita klik. Ini di clear, berubah menjadi simpan, dan datanya pun berubah. Nah, berarti fungsi update kita sudah berjalan dengan baik. Demikianlah proses untuk update data atau put pada React Native. Semoga bermanfaat.